Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang viewer Jejak Podcast. Dan pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Doni. Hari ini saya akan membahas jadi Kabupaten Sambas ini insya Allah akan memiliki Masjid Agung 1001 Kubah yang nantinya akan dibangun di Jalan Sengrambi. Nah, sudah berada bersama saya. Bersama saya sudah ada Bang Misni Sapari yang biasa dipanggil Bang Min. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan beliau. Jadi Bang Misni Sapari ini lahir di Sentebang 25 April 1974. Pendidikan SD Pelempaan, SMP-nya MTS Al-Azhar Jawai, SMA Madrasah Aliyah Singkawang, S1-nya Fakultas Pertanian Untan, dan S2-nya Magister Ekonomi IAIS Sambas. Dan beliau ini dulu merupakan aktivis kampus di Untan dan pernah menjadi ketua presiden mahasiswa di Fakultas Pertanian, betul Bang? Di Untan. Dan beliau merupakan Wakil Ketua DPRD tahun 2014-2019. Nah, dalam organisasi Bang Ning yang biasa kita kenal ini pernah menjadi, dan sekarang sebagai Ketua IXMI, Ketua KAHMI, kemudian Ketua Umum PPKSU, Ketua Ikatan Sarjana Pertanian Kabupaten Sambas, dan Sekretaris Dewan Dakwah, kemudian Ketua Yayasan Jendela Dunia, serta pendiri Yayasan Pusaka Dunia Melayu Sambas, dan sebagai yang sekarang beliau menjadi Ketua MABM Sambas. Selamat datang Pak Misni, saya ucapkan di Jejak Podcast, dan inilah studio sederhana kita Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang saya ketahui dari Bang Misni biasanya kita panggil ataupun Bang Ning Sapari, beliau ini luar biasa teman-teman. Jadi segala bentuk acara kalau beliau ini diundang, beliau selalu antusias untuk datang. Saya kenal sekali dengan beliau. Karena pada saat sebelumnya ya Bang ya, sempat kita bertemu waktu duduk di bangku kuliah sayanya. Oh iya. Nah, ketika itu kan kita sering ada kegiatan nih Bang. Di mana tuh kuliahnya? Poltek kemarin. Oh iya. Oke, ini Bang, kita langsung aja Bang Sapari atau Bang Misni nih saya panggil. Saya biasa dipanggil Bang Ning. Bang Ning aja ya. Oke, siap. Ning. Oke. Ini Bang, apa yang menjadi latar belakang untuk rencana Bang Ning di Masjid Agung 1001 Kubah ini, Bang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang untuk berbincang-bincang ya di Jejak Podcast ini, obrolan santai lah gitu ya. Berbicara masjid, tadi memang kita memunculkan ide gagasan membangun masjid. Mengapa bangun masjid? Kalau nggak yang lain, misalnya bangun hotel yang megah atau mungkin rumah yang mewah atau apa gitu ya. Kenapa kok masjid? Nah, sebenarnya kita melihat dari sejarah ya, historis Sambas ini dulu pada zaman kesultanan, zaman kerajaan, Sambas ini kan sebuah negara gitu ya, sebuah kerajaan yang saya pelajari merupakan kerajaan yang sangat maju, kerajaan Islam yang sangat kuat di tanah Kalimantan ini, dan bahkan dalam catatan sejarah Sambas ini sering disebut di kerajaan Semenanjung di Malaysia, di Malaka gitu kan. Nah, artinya di samping itu juga Sambas ini dijuluki ya, sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah. Nah, ini sudah akrab di masyarakat Sambas dan di masyarakat Kalimantan Barat bahwa Sambas ini digelar atau disebut sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah. Nah, kenapa orang menyebut Sambas ini sebagai Serambi Mekah? Karena pada zaman dulu itu banyaknya orang Sambas yang belajar, sekolah, kuliah
di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir gitu. Dan mereka itu menjadi ulama gitu. Menjadi ulama, salah satu contohnya adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga ada lagi setelah beliau ini ulama yang sangat dikenal juga, yaitu Haji Muhammad Basyuni Imran yang menjadi Maharaja Imam di kerajaan Sambas gitu. Nah, sekira itu dasarnya. Oke, jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian ini Bang, yang mau saya tanyakan ke Abang adalah untuk luas masjid Bang, kira-kira berapa ini rencana dari pembangunan ini, luasnya berapa? Ya, saya tambah dikit ya, tadi kelupaan saya sebelum ke luas masjid ini, bahwa Sambas ini kita munculkan ide ini selain tadi dari sisi historis, kemudian secara geografis juga Sambas ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat juga dengan Brunei Darussalam gitu. Nah, di samping itu Sambas ini juga merupakan Muslim terbesar di Kalimantan Barat, 87,6% gitu. Muslim semua Bang. Nah, di samping itu kita melihat belum ada masih simbol umat Islam ini yang cukup membanggakan kita gitu. Apa simbolnya? Ya masjid gitu. Nah, makanya saya melihat bahwa masjid ini merupakan simbol peradaban Islam. Dimanapun umat Islam berada, pasti simbol itu masjid, ya kan? Nah, misalnya di Mekah. Di Mekah itu Masjid Haram itu simbol peradaban Islam. Nah, di Madinah, Masjid Nabawi itu simbol peradaban Islam. Di Turki, Masjid Kamlika yang luar biasa megah itu juga simbol peradaban Islam. Nah, di Indonesia sementara ini masih di Jakarta, Masjid Istiqlal itulah simbol peradaban Islam. Masjid yang sangat megah gitu kan. Nah, di Sambas, kadang saya sering dengar orang ngomong, saya ke Sambas nih kok nggak ada ya masjid yang megah gitu. Gitu. Sementara tempat lain tuh seperti di Kayong Utara katanya kan udah ada Masjid Usman Al Khair. Di Ketapang sudah ada masjid yang megah. Kemudian di Pontianak ada Masjid Raya Mujahidin. Di Mempawah ada Masjid Al Falah gitu kan. Nah, jadi Sambas ini sebenarnya potensi umat Islamnya luar biasa ya. Besar kan, 87,6%. Kemudian dari segi sejarahnya juga kita sudah paham lah gitu. Melahirkan ulama yang luar biasa gitu. Menjadi melahirkan ulama yang berkelas dunia gitu. Kok simbolnya ini lemah sekali di Sambas. Nah, gitu. Nah, itulah kita coba munculkan ide ini untuk apa? Untuk mengembalikan Sambas sebagai seramik Mekah gitu. Nah, harapan kita dulu zaman Kesultanan ulamanya gitu. Nah, zaman kita generasi sekarang nih, generasi milenial ini, coba kita munculkan simbolnya itu masjid gitu. Sebagai pemantik Sambas sebagai seramik Mekah. Nah, itu harapan kita gitu. Nah, kemudian dari perspektif lain, dari sudut pandang lain, bahwa masjid 1001 kubah yang akan kita bangun ini bisa dari perspektif ekonomi misalnya. Nah, karena masjid ini sangat besar, sangat luas, megah, indah, sehingga menjadi menarik, sehingga menjadi magnet orang untuk datang ke Sambas. Nah, ini sebenarnya tujuan kita. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika masjid ini menjadi magnet orang ramai datang ke Sambas, maka secara otomatis ekonomi pasti bergerak. Selain syiar ya. Jadi masjid ini sangat besar menjadi syiar kita. Hebatnya Sambas nih. Luar biasa masjidnya. Terbesar di Asia Tenggara masjid ini. Gitu kan. Artinya kan mereka jadi kepingin melihat Sambas ini. Di samping itu juga kita munculkan ikon 1001 kubah ini juga menjadi perhatian. Nah, hari ini di Indonesia masjid yang paling banyak kubahnya itu baru 99 kubah. 99 kubah. Nah, di Makassar, dekat Pantai Losari itu. Nah, saya sudah pernah ke sana. Kemudian di dunia yang saya dapat informasi itu katanya ada di India, di Bangladesh katanya ada 201 kubah katanya kan. Nah, artinya ketika di Sambas ini ada masjid 1001 kubah, artinya satu-satunya masjid di dunia ini yang kubahnya terbanyak ini Sambas. Nah, gitu. Nah, ini sehingga menjadi benar nggak 1101 kubah nih? Nah, gitu kan. Mungkin mereka ingin juga ke Sambas, ingin ngitungnya gitu kan. Bagus kita ke Sambas yuk, kita ngitungnya gitu. Gitu. Ini juga menjadi ikon yang menarik
Dan emang kubahnya 1001 biji emang. Iya. 1001 buah kubahnya. 1001 buah. Bukan sebutan ya. Bukan sebutan. Karena saya pernah membaca buku, bukan buku, kayak majalah gitu di pesawat. Ada masjid 1000 tiang. 1000 tiang. Tidak salah di Jambi. Di Jambi atau Palembang ya. Disebut sebagai 1000 tiang. Tapi masjid tiangnya hanya 256 gitu. Berarti hanya sebutan, Bang. Sebutan. Nah, kalau ini memang 1001 kubah, 1001 biji kubahnya Kubahnya, gitu. oke, Jadi siap. bukan sebutan. Siap. Nah, sehingga menjadi ikon. Kemana? 1001 kubah. Kemana? Di Sambas lah, di mana lagi? Dari tempat lain gitu. Nah, ini saya kira. Nah, di samping itu dengan dia menjadi ikon, menjadi menarik, menjadi magnet, sehingga dia bisa mempengaruhi, sehingga mempunyai pengaruh yang besar, mempunyai pengaruh yang luas, dan juga memiliki multiplier effect yang luas. Contoh, dari sisi ekonomi bisa kita lihat, ketika orang ramai ke Sambas, ingin lihat masjid, maka yang bergerak apa? Ekonomi. Nah, orang perlu sarana transportasi, kemudian makan minum, tempat tinggal. Nah, artinya tumbuh nanti industri-industri di Sambas. Apa diantaranya? Industri perhotelan. Nah, sehingga orang nanti mau nginap tentulah di hotel. Nah, kemudian pihak hotel tentu mereka mau ngasih makan tamunya, ya kan? Ngasih makan tamunya perlu mereka beras, ikan, buah. Nah, maka secara otomatis lakulah nanti beras kita, naga kita, jeruk kita, nenas kita, semuanya laku. Ikan kita, ikan asin kita, cencaluk kita gitu, tempoyak kita, laku semua gitu. AP pun laku, Bang. Nah, kalau sudah ramai itu kata orang, AP pun laku. Betul. Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini harapan kita ke depan. Amin. Nah, maka dari itu kami dari Yayasan Kutolansa ini ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Sambas Raya Madani yang membawahi panitia pembangunan Masjid 1001 Kubah. Nah, saya kira itu. Oke, Bang. Kalau untuk luasnya, Bang? Nah, untuk luas masjid ini pertama dari sisi lahan ya. Iya. Lahan memang setelah kita cari di sana, alhamdulillah lokasinya berada di Dusun Rambi, Desa Saing Rambi. Desa Saing Rambi. Nah, jadi persis itu berada di jalan nasional atau jalan internasional tuh, karena dilewati oleh bis-bis Malaysia nantinya, bis Pontianak Malaysia atau Sambas Malaysia. Nah, sehingga ini menjadi sangat strategis. Nah, luasnya setelah kami koordinasi ke Bapeda terkait dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah Kap Sambas, dan ke Dinas PU PR terkait dengan rencana detil tata ruang Kota Sambas, alhamdulillah di situ memang tidak masalah. Nah, cuman di depan ini untuk permukiman dengan kepadatan rendah kurang lebih 7 hektar. Kemudian di dalamnya lagi itu kurang lebih 18 hektar itu untuk RTH, ruang terbuka hijau. Nah, setelah itu kurang lebih 88 hektar itulah lokasi kita, lokasi permukiman yang boleh dan bisa kita bangun lokasi masjid, karena masjid ini permanen sifatnya. Nah, insya Allah kita bangun di sana, totalnya kurang lebih 114 hektar. 114 hektar. Nah, luasnya itu. Luas sekali, Pak. Saya bilang nggak luas, kecil. 114 hektar itu saat ini memang terasa luas. Nanti 40, 50, 100 tahun ke depan sudah kecil ini lahan. Betul nggak? Kenapa, Bang? Alasannya, Bang? Alasannya gini, contoh ya. Contoh ya. Kita ambil contoh gedung Kebun Raya Bogor. Nah, Tahu nggak berapa hektar? berapa ya, Bang? Udah jauh ya. Iya. Saya yang tahu. Kebun Raya Bogor itu luasnya 97 hektar. 97 hektar. Dari yang Belanda dulu kan. Nah, jadi sekarang kalau kita sekarang ke Bogor itu sudah kecil dah. Kayak angkot, kayak motor kan sudah kecil dah. Iya. Padahal dulu tuh sangat luas, 97 hektar. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, saya bilang dengan luas Sambas ini 6.300 km persegi, saya bilang. Kalau kita persentasikan dengan jumlah masjid, luas masjid ini yang mau kita bangun ini, hanya 1,4%. Kan kecil. Iya. 1,4%, saya bilang. Ibarat mata saya bilang tehel nih, 100 tehel
hanya 1,4 saja nih. Nah, luas masjid ini. Iya. Artinya kan sangat kecil. Iya. Nah, di samping itu kenapa luas-luas? Mumpung di Sambas ini Di kota Sambas ini masih ada lahan yang luas. Di samping itu juga harganya juga masih Terjangkau. murah, Mungkin. masih murah, terjangkau sehingga kita bisa membelinya gitu. Meskipun alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang berwakaf nih. Sampai hari ini terus mengalir orang berwakaf. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Dan bahkan ada satu orang tuh berwakaf 1,7 hektar di lokasi tersebut. Nah ini kan saya kira apa namanya antusias masyarakat yang luar biasa gitu. Iya. Saya pun tidak mengira gitu. Saya mikirkan gimana nanti beli lahan gitu kan. Alhamdulillah sampai hari ini kita semenjak kita membentuk panitia tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021 kita bentuk panitia. Alhamdulillah kurang lebih 10 bulan kita bekerja, kita sudah mulai pembebasan lahan dan kita kemarin tanggal 12 Juni 2022 kita sudah gotong royong kerja bakti perdana. Ramai yang hadir. Mungkin sekitar 300-an yang hadir. Masyarakat yang bahkan dari Bengkayang pun ada gitu. Berarti hadir. dari luar, Bang? Dari Bengkayang ada ikut, dari Malawi ada ikut, ada total hadirnya. Kita buat emang kan ini sejarah gitu. Iya. Kita catat ada dari Galing, dari Pemangkat, dari Semparu, dari Jawa. Nah, karena kita posting di Facebook. Iya, iya. Nah, di GWA gitu. Nah, sehingga mereka tuh sangat antusias untuk datang gitu. Dan bahkan setelah 2 hari kemudian pasca kita gotong royong, udah ada nanya lagi nih, Bang, kapan lagi? Bila lagi. Pak, bila lagi kita ngadakan kerja waktu gotong royong lah gitu. Karena mungkin mereka tuh merasa memiliki lah, jadi sense of belonging muncul gitu. Iya. Karena masjid ini adalah masjid kita bersama. Masjid bersama. Nah, jadi itu kalau soal luas lahan. Kemudian kalau luas bangunan, seperti yang kita tayangkan di Istiqlal kemarin, tanggal 18 Oktober 2021, gambar itu sudah tayang, itu ukurannya kurang lebih deskripsinya ya. Iya. Deskripsinya itu luasnya 477 dikali 377. 477 kali 377. Kurang lebih setengah hektar. Setengah hektar. Nah, jadi kalau untuk tubuh masjidnya tuh kurang lebih 17,9 hektar. Dan terbayang masih, Bang. Nah, Jadi kira-kira, Bang, mau menampung berapa banyak ya, Bang? nah, jamaahnya estimasinya kurang lebih 100 sampai 120 ribu jamaah sampai keluar tuh. Yes, ya, amin. Nah, kemudian tadi luasnya ya, Iya. luasnya. Kemudian kubahnya 1001 kubah dengan tipe 7 macam kubah. Kubah yang paling besar itu 57 meter, kubah yang paling kecil 1,7 meter. Kemudian insya Allah ini masjid ini kita bangun 3 lantai. 3 lantai dengan 57 pintu. Nah, 57 pintu nih, banyak nih. Nah, nanti kalau nggak ada ini bisa sasar kan? Bisa sasar kata orang Sambas. Nah, jadi makanya nanti pintu-pintu ini kita kasih nama. Yang udah kita kasih nama ini pintu utama. Jadi pintu utama itu namanya pintu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Insya Allah nanti kita kasih pintu-pintu yang lain, pintu-pintu ulama yang di Nusantara seperti Haji Muhammad Husni Imran, Haji Muhammad Saleh, yang ulama-ulama Sambas gitu kan. Kemudian nanti mungkin juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lain gitu. Karena banyak 57. Iya. Nah, gitu. Nah, kemudian insya Allah masjid ini juga dilengkapi dengan manara. Manaranya itu 9 manara. Kenapa 9? Sederhana, 9 itu angka yang sempurna. Iya. Kemudian juga Wali Songo gitu. Iya. Nah, simbol Wali Songo. Kemudian setiap menara itu nanti kita ini tingginya 247 tingginya. Menurut konsultan itu tertinggi nomor 2 di dunia nih setelah Turki. Nah, kalau Turki 1 aja, ini kita 9. Iya. Nah, gitu. Kemudian setiap menara nanti dilengkapi dengan lift. Nah, dari bawah ke atas nih sampai ke pintu lift nih 161 meter. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan Monas itu 2 kali Monas. Nah, Monas itu 80 meter. Ini 161. Artinya kan 2 kali Monas. Iya. Nah, ini luar biasa ya. Nanti nampak Pemangkat dari sini. Nampak jauh ya. Kan ini tinggi kan? Tinggi ya. Nah, ini memang
sebagian orang mengatakan rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil. Iya. Saya kira orang ngomong gitu wajar gitu. Betul. Karena mungkin tidak pernah mereka lihat gitu. Nah, tapi kita karena sudah sering baca buku, baca sejarah, kita yakin, apalagi masjid gitu. Iya. Nah, bahkan di Korea Selatan tuh dia membuat jembatan masuk ke laut, ya kan? Menghabiskan anggaran 26 triliun. Nah, kita ini kecil, hanya 5 triliun. Nah, jadi kecil gitu. Nah, itu deskripsi masjid. Nah, jadi saya kira itulah mungkin mudah-mudahannya ide, mimpi, harapan, cita-cita ini bisa terwujud. Amin. Dengan kebersamaan kita, kekompakan kita, kegotong royongan kita. Kami hakul yakin Amin. masjid ini bisa kita wujudkan. Amin. Baik Bang, jadi selanjutnya ini kan sudah berjalan selama 10 bulan ya Bang? Iya, iya. Nah, dari setiap perjuangan nih Bang, dari tim yang dibentuk, apa aja sih yang menjadi rintangan? Iya, namanya berjuang tuh sesuai lagu Rhoma Irama tuh. Iya. Jadi berjuang pasti ya ada rintangannya. Pasti. Dan harus dibarengi dengan doa gitu kan. Jadi yang paling banyak saya alami itu memang kebanyakan orang tuh pesimis ya. Pesimis, tidak mungkin. Macam-macam, siapa yang nanti sholat di sana, besarnya juga bikin gitu kan. Siapa yang nak nyolatinya gitu kan. Nah, jadi itu bahasa-bahasa yang muncul. Tapi kita karena kita punya pemikiran lain, ya kan? Karena kita sudah ngitung nih cara untuk meramaikannya, ya kan? Satu, kita buat yang megah, yang indah, yang bagus, yang menarik, sehingga orang tuh akan menarik ke situ. Nah, itu pertama. Yang kedua, untuk meramaikannya, di sekitar masjid itu nanti, tidak hanya masjid. Masjid itu hanya main building saja, bangunan utama. Sementara di sekelilingnya itu nanti akan banyak fasum-fasum yang lain. Fasilitas umum lain seperti satu, kita akan buat namanya Istana Quran. Karena saya bilang selama ini yang ada tuh pondok Quran, rumah tahfiz. Ini kita coba buat istana gitu. Karena masjid ini besar, kita buat Istana Quran. Istana Quran yang kita integrasikan nanti dengan madrasah berbasis tahfiz, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan ke perguruan tinggi. Bahkan kita ingin merancang mendirikan perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Sambas. Nah gitu, itu pertama. Yang kedua, ada lagi fasilitas namanya perpustakaan. Nah ini wajib nih, perpustakaan ini pun nanti kita rancang sedemikian rupa. Jadi perpustakaan yang modern, yang memanfaatkan teknologi, sehingga perpustakaan ini betul-betul dengan sistem digital gitu. Nah, bahkan nanti kita mau cari buku tuh tinggal ngomong saja. Saya mau cari buku Imam Syafi'i. Nah, muncul deh. Misalnya saya mau cari kitab muncul. Nah, gitu. Nak ngopinya udah lagi pakai flash disk. Dah pakai tempelkan dah masuk. Nah, gitu. Saking canggihnya ke depannya. Kita pun enggak tahu. Betul. Nah, artinya kan melihat perkembangan teknologi yang luar biasa nih kan. Kemungkinan seperti itu nanti. Nah, di samping itu juga selain soft copy, nanti kita akan hadirkan juga buku-buku, kitab-kitab yang yang manual, artinya bisa kita lihat. Kita nanti cari bukunya, kita gandakan, kita simpan di perpustakaan itu gitu. Nah, sehingga nanti orang akan tertarik mau ke perpustakaan. Hebat perpustakaan ini, gile. Berarti gitu, menarik gitu, sehingga mau cari buku apapun ada di situ. Kemudian di samping itu nanti kita juga akan buat namanya museum Masjid 1001 Kubah. Makanya saya bilang seluruh aktivitas panitia yayasan, kegiatannya kita dokumentasikan, kita simpan dokumentasinya untuk kita museumkan. Kenapa? Bukan kita mau riak, kita ingin nanti anak cucu kita pasti nanya nih, betul, bagaimana nenek datuk kita nih bikin masjid ini kok bisa seperti ini. Nah gitu. Saya terinspirasi oleh Masjid Jami Sultan Sapiuddin. Dulu dibangun tahun 1913. Masjid itu kan, artinya sekarang ini udah 140 tahun.
tapi masih kokoh, tegak gitu kan. Bahannya kayu. Nah, itu dulu zaman yang Shinso mungkin masih tidak ada, masih pakai kapak ada kan. Nah, betapa hebatnya orang dulu kan. Nah, ini kita mau cari dokumennya tidak ada gitu. Iya, sejarahnya. Nah, sejarahnya gitu. Nah, kita belajar dari situ. Jadi nanti karena masjid ini menjadi objek penelitian nanti. Karena sekarang saja dari kampus ITENAS ini sudah mulai mengarahkan mahasiswanya dan dosen untuk meneliti masjid 1001 kubah luar biasa. Nah gitu. Nah ini mereka yang langsung ngomong dengan saya. Kebetulan saya kemarin ke ITENAS tanggal 9 Desember 2021 ITMOU dengan Institut Teknologi Nasional Bandung. Mereka siap untuk mendampingi kita dalam hal menjadi konsultan perencanaan dan lain sebagainya gitu, sampai ke perencanaan struktur. Oke, kembali lagi kita bersama masih dengan Bang Isni Safari. Tadi kita membicarakan masalah kendala dari rencana pembangunan Masjid 1001 Kubah. Nah, sekarang saya akan bertanya kembali kepada Bang Safari, Bang Ini, maksud saya, masalah modal tadi udah ya Bang ya, modal udah, kemudian kendala udah, selanjutnya ini apa sih? Oh ya, dukungan tadi dukungan dari segi modal udah dari itu. Kalau dari dukungan secara moral ada nggak? Seperti apa? Iya baik. Terkait dengan dukungan, alhamdulillah secara tertulis bahkan. Ya. Jadi masjid ini didukung oleh seluruh elemen masyarakat dari desa dalam bentuk rekomendasi dukungan. Nah, tertulis, jadi kita himpun semua rekomendasi tertulis itu. Satu dari Pelak Desa saya Kelabi, kemudian dari Camat, dari KUA, dari Kemenak, kemudian dari DPRD, dari Bupati, kemudian dari Ormas Islam, dan termasuk FKUB, kemudian ABDESI, BGRI, BKMT, MUI, Muhammadiyah, NU, perguruan tinggi, Politeknik, YIS, kemudian MUI Provinsi, MUI Pusat, kemudian sangat banyak termasuk Kesultanan Sambas nih, Istana Al-Wasikubila, Istana Pontianak, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Sanggau, yang sudah memberikan dukungan tertulis itu. Nah, artinya mereka sangat antusias dengan hadirnya Masjid 1001 Kubah ini. Nah, dukungan-dukungan lain, dukungan moral dari teman-teman, mendoakan, men-share kegiatan, termasuklah dari jejak podcast ini juga salah satu dukungan yang saya kira luar biasa dari kawan-kawan CSMTV, kemudian dari Facebook, dari mereka yang mengirim ke GWA itu juga merupakan dukungan yang luar biasa, sehingga informasi Masjid 1001 Kubah ini terus disosialisasikan dengan sangat-sangat baik gitu. Nah, artinya orang sudah banyak mengetahui, bahkan se-Indonesia dan bahkan di luar negeri. Seperti kemarin dari Malaysia, dari ABIB Malaysia juga membuat testimoni, kemudian dari dosen dari ITM Kucing, kemudian dari Belanda, kemudian dari Kongo, ya, ada orang Sambas katanya yang tinggal di Kongo, mereka juga berwakaf kemarin, langsung transfer ke rekening panitia gitu. Alhamdulillah, ini artinya sudah diketahui oleh halayak yang sangat-sangat luas gitu. Nah, mudah-mudahan dengan diketahui ini akan mempercepat proses pembangunan Masjid 1001 Kubah. Baik Bang, jadi tadi ini kan merupakan dukungan moral. Nah, dari sekian banyak dukungan moral tersebut, apakah ada organisasi ataupun ormas-ormas yang bergabung ataupun ikut serta dalam rencana pembangunan ini selain dari panitia pembangunan? Ya gini, untuk panitia ini kalau soal bergabung, mereka kan mendukung itu kan sudah merupakan support kepada panitia. Kemudian secara struktur, jadi ada yang kita masukkan dalam panitiaan itu seperti
DMI, DMI. Dewan Masjid Indonesia. Nah, di Sambas ini ketua DMI kita simpan sebagai ketua steering committee atau ketua pengarah. Nah, jadi dan juga MUI juga masuk dalam kepanitiaan. Nah, gitu. Jadi Muhammadiyah itu masuk semua dalam kepanitiaan. Nah, sehingga tidak ada skap nih. Jadi lintas ormas, lintas organisasi, lintas daerah, lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas negara malah. Nah, dan bahkan yang kita menarik, non Muslim juga banyak yang mendukung. Nah, gitu. Seperti kemarin Pak Xiao Fa Liong, nah, beliau orang Tionghoa tapi agama Katolik, jadi sangat mendukung masjid ini karena dia paham nanti masjid ini Pak kalau jadi ini pasti ramai orang ke Sambas. Nah, artinya apa? Ekonomi itu pasti bergerak. Nah, gitu. Nah ini sekiranya kita menjadi makin semangat gitu. Orang luar saja mendukung kita yang luar biasa gitu. Nah, termasuk arsitek yang mendesain, menggambar masjid ini juga orang luar Sambas. Nah, Putra Indonesia namanya Pak Beni Adiansah, orang Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan beliau ini saking semangatnya, beliau sampai tinggal di Sambas. Kurang lebih berdua tahunan dia tinggal di Sambas ini dan langsung beli rumah di Sambas. Saya katanya merasa sangat bersenang hati ketika tergabung dalam kepanitiaan. Karena masjid ini masjid yang sangat bersejarah. Andai kata Allah Ta'ala katanya memberi umur saya 200 tahun, mungkin saya belum mendapati kesempatan untuk bergabung di panitia ini. Nah, makanya dan bahkan beliau itu mencurahkan keahliannya tanpa bayar. Wah, menggambar nih, gambar desain masjid itu betul-betul free dari dia. Dan bahkan dia mencarikan jaringan channel-channel ke kawan-kawannya untuk bagaimana caranya masjid ini betul-betul bisa kita wujudkan. Karena ini adalah masjid bersejarah. amin. Seperti itu. Karena dari berbagai sudut itu mempunyai makna ya Bang, dari kubah, pintu, sampai menaranya apa gitu. Baik Bang, jadi dari rencana ini kira-kira dari persiapan panitia sudah berapa persen Bang untuk rencana pembangunan? Kita masih belum ke arah pembangunan sampai hari ini karena betul-betul baru kita nih. Yayasan saja didirikan itu sejak tanggal 21 Februari 2021. Artinya belum setahun. Nah, panitia dibentuk baru Agustus, ya kurang lebih baru 10 bulan. Nah, jadi kita fokus sekarang ini ke pembebasan lahan. Karena lahan sangat luas, nah sehingga kemarin kita sudah meluncurkan gerakan wakaf. Nah, kemarin tanggal 29 November 2021 di kampus MAN-IJ kita sudah meluncurkan gerakan wakaf 1001 kubah. Alhamdulillah dilaunching oleh Bupati Sambas, kemudian dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur Kalbar, dihadiri oleh Kakanwil Kemenak Provinsi Kalbar dan Sambas, dihadiri oleh Ketua Basnas Provinsi Kalbar dan Sambas, dihadiri oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalbar dan Sambas. Nah ini alhamdulillah begitu kita launching, alhamdulillah masyarakat sudah mulai berwakaf. Dan sampai hari ini terus mengalir wakafnya gitu. Nah jadi kita ini masih fokus ke pembebasan lahan. Nah, meskipun gambarnya sudah kita siapkan dan konsultan kita sudah mulai bekerja untuk mulai membuat site plan dan seterusnya gitu. Nah tahapan-tahapan sudah mereka laksanakan sambil menunggu lahan itu betul-betul terbebaskan siap gitu. Baik Bang, baik Bang Ning Sapari, ini terkait rencana seberapa lama Bang kalau untuk pembangunan untuk Masjid 1001 kubah? Ya, jadi kami dari panitia merencanakan pembangunan masjid ini 10 tahun. 10 tahun. Nah, pembebasan lahan ini 2 tahun. Mudah-mudahan bisa terbebaskan 2 tahun nih. Nah, setelah 2 tahun kita merancang untuk pembangunan masjidnya 10 tahun. Kira-kira menurut panitia nih 10 tahun ini ideal lah. Karena zaman sekarang ini kan ada zaman teknologi, kita mudah mensosialisasikan. Kemudian banyak juga yang nanya nih, berapa lama nih
Saya bilang kalau kita membaca sejarah, Bung Karno dulu waktu membangun simbol Indonesia, dia memunculkan mercusuar Indonesia ini 2 simbol. Satu Tugu Monas, monumen nasional, kemudian satu Masjid Istiqlal. Sama nih, saya baca sejarahnya nih. Tahun 1961, Bung Karno meletakkan waktu pertama Monas sebagai simbol persatuan nasional. Kemudian tahun yang sama, 1991 juga meletakkan waktu pertama pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, ternyata bukan 4-5 tahun, 7 tahun selesai. Nah, baca sejarah. Monas itu selesai tahun 1975. Artinya 14 tahun. 14 tahun. Selesai Monas. Kemudian Istiqlal itu tahun 78 baru selesai. Artinya 17 tahun. Itu seorang presiden yang ingin bangun. Nah, ini seorang Misni Sapari dan kawan-kawan, pejabat bukan, bupati bukan, raja bukan, rakyat biasa ini kita gitu. Kita coba ingin untuk membangun sebuah peradaban ini. Berapa lama? Jadi soal waktu nanti Allah SWT yang menentukannya gitu. Jadi kita hanya merencanakan 10 tahun. Apakah lebih cepat dari 10 tahun atau lebih lama? Saya pun nggak tahu. Seperti itu. Kalau soal lama waktu. Bahkan sebenarnya di Indonesia nih ada bangunan yang sangat lama di Bali. Ada namanya GWK. Di Bali itu ada Garuda Wisnu Kencana. Itu zaman Pak Harto tahun 1995 tahun itu pertamanya. Saya belum lahir, Bang. Nah, zaman Pak Jokowi tahun 2018 baru diresmikan. Itu sangat lama gitu. Dan bahkan ada di dunia ini sebenarnya seperti di India, Taj Mahal. Ya kan? Itu yang bangun kaisar, raja. Gitu kan? Pun bukan 5, 7, 10 tahun. Ternyata dalam sejarah tuh 22 tahun baru selesai. Nah gitu. Ini ternyata lama gitu. Apalagi ini kan. Nah makanya kita hanya berusaha, bekerja, berikhtiar, berdoa. Masalah nanti apakah 10 tahun, lebih 10 tahun, kita pun nggak tahu. Nah, tapi kalau hanya ngomong doang, nggak kerja, itu nggak jadi. Kita ngomong, bekerja, ngomong, bekerja, insya Allah gitu. Dan sekarang sudah terbukti. Sudah waktu 10 bulan, alhamdulillah sudah nampak. Sudah nampak lokasinya, tanahnya dah ada, tempat kantornya dah ada gitu. Nah ini kalau soal masalah waktu. Baik, Bang. Jadi dengan seluas lahan 80 hektar ya tadi, Bang ya. Itu bisa menghabiskan biaya berapa sih, Bang? Ya, estimasi kita kurang lebih itu 50 sampai 60 miliar. Lahan aja kurang lebih 50 sampai 60 miliar. Nah, jadi sebenarnya kecil begitu gitu. Karena ini masjid besar. Masjid ini bisa dikeroyok oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Bahkan waktu kami konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, bahwa ini luar biasa Sambas ini, orang Sambas nih masih ada zaman sekarang nih anak bangsa yang memikirkan masjid zaman Covid, ya kan? Yang orang mikirkan nak makan besok di mana, atau mungkin juga secara materi mereka dapat duit, dapat rezeki, mungkin mau beli kebun yang luas, beli rumah yang megah, beli mobil yang mewah. Tapi ini kok ada anak bangsa yang mau bikin masjid, yang masjid itu nggak tanggung-tanggung gitu. Terbesar lagi nomor 2 di dunia katanya kan. Dan katanya ini sangat wajar Indonesia memiliki masjid sebesar ini karena jumlah penduduk muslim di dunia itu di Indonesia yang paling banyak gitu. Sangat wajar. Berapa katanya? Sekian. Baik, Bang. Mengenai biaya berapa, Bang? Biaya ini sudah dihitung-hitung oleh konsultan. Ini baru sifatnya estimasi, belum RAB, masih estimasi. Lahan termasuk konstruksi bangunan. Kalau masjidnya itu kurang lebih 3,1 triliun. 3,1. Nah, ditambah lagi pasu yang lain. Seperti itu ada
istana Qurannya, perpustakaannya, museumnya, kemudian istana yatimnya, dan fasilitas yang lain tuh kurang lebih 5 triliun. Nah, waktu kita konsultasi ke MUI pusat, oh itu kecil katanya. Kecil, mulai bikin masjid 3,1 triliun itu kecil katanya. Kenapa? Karena ini kita membuat sejarah. Ini masjid bersejarah, kecil 3 triliun katanya. Coba ente hitung. Ya. Jumlah penduduk muslim Indonesia sekarang berapa? Kita cari di Google kan. 273 juta. Ente kalikan 85% muslim. Dapat 230 juta. Kalikan 1.000 rupiah. Kalikan 1.000 rupiah dapat sekian. Kalikan setahun dapat 2,7 triliun sebulan. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah per Artinya orang. 3 tahun sudah selesai itu masjid. Ya, amin. Nah gitu. Anggaplah yang bayar tuh 5% katanya. Berlebih 1,4 triliun. Nah 3 tahun 4,2 triliun. Selesai itu masjid. Cuman kan bagaimana caranya nih? Kumpulkan duit 1.000 rupiah. Iya. Nah, makanya kami insya Allah mudah-mudahan bisa diterima oleh wakil presiden atau presiden. Kita bukan meminta duit, bukan minta duit APBN. Kita ingin minta surat sakti dari presiden. Apa? Suratnya berbentuk impres, instruksi presiden tentang gerakan nasional infak 1.000 rupiah secara nasional. 1.000 saja, 1.000 rupiah per orang. Ya, kalau ini sistem ini bisa berjalan, udah selesai masjid itu 3 tahun. Amin. Ini salah satu ikhtiar. Ikhtiarnya. Ini ada lagi Bang. Setelah hari ini ya dengan perencanaan dan persiapan, harapan Bang Ning ke depan setelah hari ini bagaimana Bang? Nah, harapan kami berharap pada pemerintah daerah khususnya untuk terus mensupport kita, kemudian juga dari provinsi dan bahkan dari pemerintah pusat. Karena masjid ini masjid yang sangat luas, sangat besar, dan bahkan kami pun masih belum tahu masjid ini nanti statusnya apa, apakah masjid kabupaten atau masjid agung atau masjid provinsi atau biasa disebut masjid raya atau masjid nasional. Nah, tapi kami dari panitia udah menggiring masjid ini menjadi Masjid Nasional Perbatasan NKRI. Karena berada di Sambas, daerah perbatasan. Jadi kita coba ini menggiringnya menjadi Masjid Nasional Perbatasan NKRI. Nah, ini harapan kita, sehingga nanti kita berharap kepada pemerintah bisa mendukung, mensupport kita, terutama dalam membangunnya. Di samping itu juga yang paling utama adalah kebersamaan, kegotong royongan, kekompakan orang Sambas. Menurut Sambas sudah kompak, insya Allah yang lain pasti ikut. Nah, gitu. Ini yang kita coba bangun, membangun kebersamaan ini. Nah, artinya kita tunjukkan ke dunia bahwa orang Sambas sampai hari ini masih sanggup gotong royong, masih sanggup untuk bersama-sama membangun sebuah kebaikan, membangun masjid 1.001 kubah. Ya, alhamdulillah ini sudah cukup kali ya Bang ya. Nah, jadi sekian teman-teman obrolan santai kita bersama Bang Ning Sapari masalah Masjid 1.001 Kubah yang